Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit bergerak, satu komando, hidup buruh. Kembali lagi bersama saya Dikso. Kali ini saya akan menghadirkan seseorang yang berperan penting juga di dalam PUK. Hampir semua, entah itu bipartit, entah itu schedule, jadwal atau yang lainnya, yang jelas dia punya peran yang sangat penting juga di PUK selain Pak Ketua. Oke, tanpa basa-basi, wong gawe konten biasa ya. Oke, silakan, monggo. Ya, itu Bung Rusdi. Selamat malam Bu Rusdi. Selamat malam. Agak kurang-kurang sih. Oke. Kita mau ngobrol nyantai nih Bu Rusdi. Siap. Apa ya, punya waktu luang dibuat seperti ini kan, biar informasi itu semua mengetahui tentang apapun yang ada di dalam kegiatan PUK. Nah, pertama-tama Bung Rusdi ini sampai saat ini kesibukan di dalam organisasi sendiri bagaimana, Bung? Terima kasih sebelumnya atas undangan. Jadi di prolog tadi di awal Bung Dikso menyatakan waktu hampir semuanya terlalu berlebihan. Enggak. Karena ya saya karena Bung Rusdi ini di dalam PUK itu dia sekretaris itu punya peran penting sangat sekali itu, di mana kegiatan-kegiatan PUK, entah itu ada UNRAS, ada Baksos, itu pasti dia punya peran penting. Ya, itulah. Sekretaris ini kan memang peran dan tugasnya adalah mengawal agenda organisasi. Jadi setiap kali ada agenda apapun, ya, kita record. Misal ada undangan ke sini untuk Pak Ketua, kemudian ada undangan dari manajemen atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ngomong-ngomong, bajunya bagus ini. Mantap. Siapa yang desain ini? Desain itu siapa ya? Kok bagus sekali ya? Oh, keren. Oh, Yai Segoro. Keren. Bro. Nah. Bu. Artinya terjemahan dulu. Ya, baru sih ini kapan hari kita sudah membagikan kaos ya? Ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah teman-teman juga banyak yang suka. Terus apalagi tentang kemarin yang waktu rapelan nih. Rapelan itu banyak yang berterima kasih sama PUK, cuman itu ya bukan PUK sebetulnya, ya manajemen juga, cuman karena komunikasi kita yang bagus, betul. Jadinya membuahkan hasil yang bagus juga untuk semua anggota. Gitu ya, Bu. Sepakat. Nah, terus rencana Bung Rusdi apalagi untuk sebetulnya kita periode ini kurang 1 tahun ya. Ya. 2024 ini. 2024 bulan Oktober. Nah, alhamdulillah selama ini PUK sudah membuahkan hasil yang banyak. Meskipun diketahui semua banyak anggota, cuman bisa dirasakan. Cuman apa ya,
Kalau kayak gitu itu kesannya apa Bung? Maksudnya endi sih kok gak ketok perjuangan PUK gitu. Yo, Iya. kok gak ketok perjuangan PUK. Opo sih Dik? Anu iku PUK iku, apa meneh ngono. Kalian bisa beli es degan. Betul. Waduh, ini payah ini. Ya memang Gimana? kalau jadi pengurus itu sudah harus siap mental, siap IPA itu, terus siap segalanya. Itu loh, Jadi- bukan korek. Ini bukan curhat ya, Iya. tapi memang seperti itu. Nah, Meskipun sudah membuahkan hasil tadi, sepertinya masih banyak yang dirasa kurang Mas ya. Koyo misalnya prapel sak mene lho, mosok si sak mene kadang yang nggak dapet lho, kok sak mene masih ada yang merasa kurang. Nah, yang terpenting adalah untuk periode saat ini alhamdulillah komunikasi mulai jenjang Pak Ketua, Sekretaris, Bendahara dan wakil-wakilnya ini berkomunikasi dan bisa menemukan win-win betul, solution. betul. Seperti visi misinya Pak Ketua dulu itu. Visi saya transparansi dana konsolidasi dan misinya adalah menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan metode win-win solution serta simbiosis mutualisme. Win-win solution. Pak Ya. Ketua itu cuman apalagi waktu kita itu penting butuh banget. Waduh angel wis. hubungannya. Hubungannya angel. Oh, tenang, tenang. Mungkin bisa diajukan sama Pak Ketua, sama manajemen untuk Pak Ketua bisa ada HP atau kuota biar enak langsung standby. Ini loh, sudah kita kerjakan dan hasilnya sudah kalian rasakan. Tapi ya mungkin manusia itu masih kurang itu. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Ada sampai kurang bersyukur ya. Terus gimana kembali rencana Bung Rusdi ke depan ada apa? Ada acara atau momen apa ini? Kalau rencana-rencana sebenarnya banyak yang sesuai dengan visi misi sebelumnya. Kita kan harus transparan. Ya, Pengelolaan perbendaharaan ini juga harus bisa terkontrol apapun itu. Nah, kita harus bisa melihat 6 bulan ke depan. Contoh, pada saat bulan Desember kita harus bisa melihat, oh ini momennya momen bulan Mei. Bulan Mei, oh wayai Mede. Iki suwe yang anggota dari kayak kawas. Nah kayak gitu. Seandainya ada agenda Mede dari DPC atau dari kabupaten, kemudian yang merupakan anggota se-Kabupaten Pasuruan kan sudah siap. Itu salah satu. Yang kedua, sebelum Mede ada momen hari raya. Koordinasi langsung dengan Bu Reza selaku bendahara. Bu kasih biro kan gitu. Sami ini Pak. Nek misalnya tiga parcel piye yo kan. Oh, parcel. Parcel. Iya. Lah. Ternyata dihitung-hitung dari anggota dengan parcel dengan budget per orang sekian, oh nutup. Masih ada sisakan sekian. Nah, itu coba kita usulkan ke tim, ke Pak Ketua dan Wakil Ketua yang lain. Dan alhamdulillah. Sorry, barusan keputus, ada kesalahan teknis. Ya, ini dilanjut lagi. Gimana? Yang tadi parcel Bung Rusdi. Siap. Setelah kaos kita koordinasi sekretaris dengan bendahara. Ternyata masih ada keuangan yang bisa kita manfaatkan di momen-momen terdekat, yaitu menjelang Lebaran. Pasti momen apa yang pas. Nah, kita mengusulkan mengadakan atau pengadaan parcel
Seperti itu. Terus Dengan anggota yang saat ini saya dengan Bu Reza sudah berkolaborasi menghitung, ternyata masih ada ini sisa anggaran atau sisa kas, meskipun digunakan untuk parcel ternyata masih ada. Dan kemudian kami ajukan ke tim, ke Pak Ketua juga, dan sepertinya akan segera direalisasi. Seperti itu. Klurek. Mari ki ono momen bagi-bagi parcel maneh. Ciptan oleh kaos. Kate gak enak yo opo? Yo masih yo iku duitmu dhewe. Tapi kan yo kene kan mengelolanya dengan baik dan kembali lagi ke Anda. Aku yo rada pegel kadang, Bu. Kadang banyak anggota itu yang masih memikirkan opo kerjane PUK iku. Njupuk duit. Yo rada ya apa yo, tapi yo Bapak wis sesuai Bung Rusdi tadi ngomong, ya memang resiko menjadi pengurus Betul. Dima itu ruwet guys. Loh, kalau anggota DPR mengeluarkan uang kemudian dia dipilih karena janji-janjinya, itu kan wajar Pak itu. Nah, yang tidak disadari oleh teman-teman anggota ini salawi dari bayar. Itu oleh Dipilih awak dewe iki kadang bengi-bengi nekani. Setiap shift 3 misalkan kayak kemarin PKB. Shift 3 baru tidur, sore sudah harus datang. Engko ono enggak puase sih di itu. Salawi dari bayar. Ya nyun sewu. Memang ini kegiatan sosial. Enggak mudah untuk menjadi orang yang loyal terhadap organisasi itu nggak mudah, apalagi kita kan meninggalkan keluarga kan wangel. Makanya nggak duwe ati apa jenenge kuat di itu, tahan itu, tahan nangis gede. Iso ya sembarang kan. Awak dhewe ini memang ikhlas, ikhlas dari kanca-kanca sing iki. Rasanya nggak perlu di kita hanya sekilas butuh pengertian dan anggota itu cukup ngerti dan paham akan organisasi gitu. Memang anggota itu bayar, aku bayar tapi hasilnya iya wajar seperti itu. Terus kembali lagi Bu, tadi ke parcel. Untuk mungkin bisa dibocorkan untuk isi parcel itu mang, terus ya opo pembagian engko gimana terus karena kan anggota kita juga nggak sedikit ya, meskipun juga nggak banyak seperti perusahaan-perusahaan elit, tapi ya nggak sedikit. Itu gimana nanti momentum mau dibagikan di mana, kapan? Siap. Gimana? Yang pertama, alhamdulillah ya, kita punya banyak pengurus yang kapabilitas atau punya kemampuan untuk bernegosiasi. Ada yang ahli dagang. Iya, karena punya pengurus, sehingga punya koneksi di mana-mana, kayak Bumia, terus Bung Sandi, itu banyak kolega-koleganya di sana, sehingga begitu muncul seperti ini, langsung ke toko ini, dan kemarin itu Pak Asbito juga kenal dengan grosirnya langsung. Dan alhamdulillah dengan banyaknya koneksi seperti itu dipermudah kita. Artinya tidak ada kendala karena kalau kita berbuat baik, insya Allah akan dimudahkan segala sesuatu. Amin. Nah, kalau yang nggak berbuat baik seperti apa, Bu? Kalau nggak berbuat baik, contoh uang bendahara ngundep sampai berjuta-juta, itu juga nggak bagus. Karena soalnya gak mana bisa.
Coba mana ya enak. Ya kan? Kalau yang saya ingat, organisasi itu berjalan kalau keuangannya Perputaran bisa- keuangan Betul. juga berputar. Iku. Bro, berputar untuk ya kegiatan itu ono. Terus sampean perlu ngerti, pengadaan parcel itu langsung parcel teko itu. Nah, ya apa? Sik kudu golek apa? Surat izin ke perusahaan. Peruangannya bagaimana? Kita pakai izin. Izin ke GA, kemudian bagaimana apa persyaratan mereka dari grosir ke CMWI harus vaksin. Ah. Kalau nggak gitu nggak boleh masuk. Iya ya, seperti Nah, kaos kemarin ya. betul. Terus belum lagi dengan cara seperti apa kita membagikannya, itu kan pusing. Cuman kembali lagi kalau kita nggak bersyukur dengan kondisi-kondisi seperti ini dan hanya cuman bisa itu ya mungkin nggak akan ada rasa syukur. Ya itu mang jadi cepet kan ono pepatah Ya apa? lain sakat tunggal Mulai iya mustah. lek kurang syukur Ustaz Rizky. ngono ae. Oh, gitu ya. Jadi ke depan ini akan ada pembagian parcel untuk semua anggota. Amin. Semoga barokah ya Bung ya. Amin. Semua apa yang diperbuat entah itu PUK ataupun anggota beserta keluarganya selalu dilindungi. Amin amin. Ini sekaligus program apa ya? Program Infocom untuk mempermudah laporan apa Bung? Mempermudah LPG nanti akhir periode kita ya. Disangkani kok nano kerja iki. Sangat ono kerjane dadi iki gimana ya? Makanya kita itu PUK milenial, namanya aja milenial dan mengedepankan digital. Jadi apapun itu informasi komunikasi bukan hanya mulut ke mulut. Kari ngrungokno tok ndek kene wis ndek video. Kari nge-like, subscribe, itu yo bisa jadi untuk membuat saya semangat melaporkan apa sih yang dilakukan PUK selama ini. Jadi mungkin teman-teman bisa satu persatu mendengar atau melihat dari semua tim PUK nanti. Oke, Bung Rusdi, mungkin kita akhiri perjumpaan kita dan ada yang perlu disampaikan mumpung di podcast PUK Milenial. Oh tenan, oh tenan, oh tenan, tenan. Oh tenan. Monggo. Baik, terima kasih. Satu, buat anggota, yuk kita tunjukkan kesulitan kita. Salah satu contoh saat Bung Diksu membuat link ataupun status, story dan lain sebagainya, itu tak lain adalah untuk kita biar solid. Tujuan kita apa sih? Nah itu biar didengar sebenarnya oleh manajemen. Itu salah satu dukungan dan bantuan oleh anggota. Contoh kayak kemarin kita membuat story rame-rame terkait dengan pencapaian KPI. Setidaknya dengan manajemen melihat itu, oh ternyata ada loh kontribusi dari PUK untuk mengawal KPI di fiskal 2022 ini agar bisa tercapai. Itu yang kedua, jaluk tolong gatekno. Wis ndak jaluk tolong lian-liane, jaluk tolong gatekno. Seandainya ada kegiatan apa-apa, kemudian ngisi angket, tungkari ngisi angket ae kok cek angele men. Ndak dikongkon wirawiri ora, mek tik milih digatekno. Agar kinerja kita itu lebih mudah lagi. Enggak ribet salah wis ribet diribeti maneh. Nah, yang paling susah kan kita menghadapi anggota sendiri. Hadapi anggota itu serba pekewo. Kekuk.
kate ngamuk iki yo. Yo apa kate meneng iki yo. Bener. Pasti yo gak ero dhek. Kate aju tak aju iki yo engko dikira gak direken. Siap. Yang sabar. Yang ketiga, harus segera mungkin punya kader, karena kita nggak bisa terus-terusan seperti ini dengan kepengurusan yang ada saat ini. Pengurus saat ini sedang membangun, seperti contoh ini salah satu invest. Kalau kita nggak mengikuti informasi baik itu YouTube maupun informasi-informasi yang lain lewat Google atau internet, kita akan ketinggalan. Mungkin itu. Semoga ke depan semakin solid, amin, semakin berkembang PUK kita. amin. Hubungan antara pengurus atau PUK dengan manajemen semakin harmonis sehingga timbul rasa percaya dan pastinya semuanya menjadi sejahtera. Amin. Siap. Oke, makasih Bung Rusdi Sami-sami. atas waktunya menyempatkan podcast di PUK Milenial. Semoga Bung Rusdi beserta keluarga sehat selalu. Amin, matur suwun. Pokoknya sukses terus, Sis. Oke? Amin. Oke, makasih untuk teman-teman. Stay tune di channel ini, like, subscribe, share. Mantap. Cari Arnold, like, subscribe karepmu. Like subscribe karepmu, like subscribe karepmu, like subscribe karepmu. Komen di sini PUK Milenial agar kita selalu semangat membuat konten ataupun berita. Oke, bangkit bergerak, satu komando. Hidup buruh. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.